cerita yang mirip-mirip, anggap saja bukan kebetulan. Oke, jadi gini teman-teman, saya punya tujuan bikin live IG malam ini tuh sebenarnya sederhana. Saya ingin membangkitkan kesadaran Anda, membangkitkan self-awareness Anda, bahwa saya ingin mengajak Anda untuk, saya harus hati-hati ngomong karena pakai bahasa halus aja ya. Apa ya bahasa halusnya ya? Saya mengajak teman-teman untuk lebih berani nekat melarin otak kita. Jadi daya kritisnya dipakai, Anda mulai mikir gitu. Kenapa teman-teman? Karena gini, hanya karena satu metode, katakanlah satu case dilakukan oleh semua orang, dan itu asalnya dari 1-2 orang, dan itu padanya jadi pembenaran, belum tentu itu works di Anda. Jadi kadangkala kebenaran itu belum tentu ditentukan oleh suara mayoritas. Nah, yang saya lihat, oh sebentar, ini kok berhenti ya? Oke, apakah suara? Oke, ternyata masih ada ya. Nah, yang saya perhatikan, karena jadi patokan, jadi pedoman, sehingga orang berpikir, oh kalau mau belajar Facebook advertising, emang harusnya seperti itu, gitu. Nah, kebetulan, yang ngerti hal benar, itu banyak diem, banyak kalem, gitu kan. Ada beberapa orang yang mulai gelisah, gitu kan, aduh ini kayaknya nggak bisa gini deh caranya deh, gitu kan. Nah, ada selain saya, pasti banyak yang juga punya hati, punya ide, kebetulan ide tersebut dipraktekkan sendiri dan juga ke orang lain, dan mungkin bisa menjadi salah satu alternatif solusi ya. Jadi ingat ya, goalnya sederhana, saya ingin membangunkan kesadaran self awareness Anda untuk nantinya Anda bisa lebih nekat lagi melarin otak buat mikir. Hanya karena satu gaya, satu cara Anda belajar dari si A, lalu komunitas grup tersebut ternyata melakukan hal yang sama, dan itu dijadikan pembenaran, belum tentu itu works di Anda, belum tentu itu juga sebuah kebenaran gitu. Karena itu teman-teman, malam hari ini saya mau sharing hal yang sederhana. Saya kembali ke basic-basicnya saja gitu ya. Nah teman-teman, saya akan mulai dari ini teman-teman. Teman-teman ngerti nggak kalau saya bilang revenue itu apa? Oke. Teman-teman ngerti revenue itu apa? Revenue itu adalah omset. Revenue itu adalah omset. Nah teman-teman perhatikan ya. Teman-teman mulai catat ya, karena saya tutup poin aja. Bagaimana cara Anda mendapatkan revenue? Bagaimana cara Anda mendapatkan revenue? Kalau Anda tahu revenue itu adalah omset, ya bahasa kerennya tuh revenue gitu kan. Sekarang bagaimana cara Anda mendapatkan revenue? Anda harus tahu itu dulu. Nah, revenue itu punya rumus sederhana. Teman-teman boleh catat. Oke. Revenue sama dengan apa? V harus lebih besar dari P. V harus lebih besar dari P, oke, dikalikan X factor, dikalikan faktor kali. Oke, catat ya. Revenue adalah bagaimana Anda punya V yang lebih besar dari P dikalikan X factor. Oke. Nah, V itu apa? V itu adalah value. Jadi value harus lebih besar dari produk, dari pricing produk yang kita jual, lalu dikali faktor kali X factor. Nah, sederhana ya. Nah, Pak Martin, X factor itu apa? Faktor kali itu apa? Faktor kali itu contohnya seperti ini. Influencer, endorse, itu faktor kali. Oke? Nah, sekarang yuk kita jujur ya. Kalau kita punya produk, biasanya kita ngulik V
lebih besar dari P atau langsung ke faktor kali. Ya, oke. Umumnya kita langsung mikirnya, aduh kita ke endorse siapa nih, ke influencer siapa nih, ya kan? Nah sekarang teman-teman tolong pahami, saya harus hati-hati, saya harus hati-hati. Saya ngomongnya kadang-kala kalau di kelas saya ngomongnya pak, karena ini adalah live, ya takut salah omong. Nah kita punya produk lalu kita cari influencer, kita cari endorse. Saya mau tanya jujur deh. Endorse itu, influencer ini itu yang kita bayar, bisa nggak kita arahkan untuk ngomong seperti yang kita mau, bisa nggak? Bisa, ya kan? Karena kita bayar, gitu. Tiba-tiba karena di produk kita di endorse sama si A, sama influencer A, tiba-tiba orang kepo dan orang tuh mau beli produk kita. Wow, kita senang. Masalahnya, tunggu dulu. Apakah orang yang sudah membeli pada akhirnya dia akan balik beli lagi, repurchase? Kita mendapatkan repurchase buyer, apakah balik lagi untuk membeli? Belum tentu. Saya pernah membeli satu brand lokal, ya, t-shirt, hanya karena itu dipakai oleh seorang influencer yang saya kagumi, seorang influencer jenius, ya, yang luar biasa. Saya beli. Waktu saya beli harganya 199.000. Saya pakai. Menurut saya rada panas, ya, gitu. Kenapa? Karena saya punya pembanding. Saya punya pengalaman experience dengan produk lain. Pertanyaannya, apakah saya mau beli lagi model lain? Saya jawab tidak. Walaupun awalnya saya beli karena influencer itu. Jadi sekali lagi, kembali ya ke basic ya, revenue itu adalah omset. Bagaimana kita mendapatkan revenue? Ketika value produk yang kita jual harus lebih besar dari P. P itu adalah price, ya, produk pricing produk. Baru dikalikan X factor, faktor kali. Faktor kali itu ada banyak. Kalau di breakdown satu hari nggak akan selesai. Saya akan kasih contoh influencer. Nah oke. Saya skip. Jadi berarti nanti kita akan ngomongin produknya dulu. Oke, kita bagaimana kita meng-create value harus lebih besar daripada pricing. Nah teman-teman, saya disclaimer dulu. Saya ngomong ini dalam konteks UMKM. Oke, UMKM itu adalah maksimal revenue itu 3 miliar satu bulan. Jadi kalau teman-teman dan saya revenue masih di bawah 3 miliar satu bulan, itu masih masuk kategori UMKM. Nah, beberapa dari kita baru mulai. Revenue-nya belum ada 100 juta, mungkin baru mulai gitu kan. Nah, kadang saya harus hati-hati lagi ngomongnya, ngomong apa ini. Saya harus bikin kalimat yang halus gitu ya. Nah kadangkala kita kiblatnya itu sudah perusahaan-perusahaan besar di luar negeri. Boleh sebut merek nggak sih ya? Misalkan aja Coca-Cola, ya kan? Supercar, Hermes, orang itu Hermes tuh beli emosi itu. Teman-teman perhatikan, Coca-Cola saja hanya untuk menjelaskan what is it. Coca-Cola ya, ini kita bicara tentang satu brand besar ya, tentang Coca-Cola. Itu dia waktunya itu nggak singkat untuk hanya menjelaskan Coca-Cola itu apa. Itu nggak singkat waktunya ya. Tetapi untuk beberapa orang di planet Namek itu disederhanakan. Wah, kita jual emosi ya, gitu kan? Oke, nah ini ada pembelajaran tersendiri. Akan saya skip aja ya, biar teman-teman membuka aja dulu ya. Nah sekarang gini, teman-teman sudah pahami tentang gross profit. Revenue. Revenue itu adalah omset, oke? Nah sekarang saya mau tanya lagi sama teman-teman. Kalau revenue sama dengan omset, habis revenue and then what? Setelah kita revenue and then what? Biasanya revenue itu ada gross profit, oke? Gitu ya, gross profit. Apa itu gross profit? Gross profit ya profit gross, profitnya kotor, masih profit kotor. Kenapa profit kotor? Karena belum dikurangi variabel-variabel lain. Ada bahan HPP, Vicos,
kemudian dan lain-lain. Jadi maka dinamakan gross profit. Oke, jadi saya ulangi ya. Revenue, gross profit. Oke. Revenue, gross profit. Saya ulang-ulangi nih. Revenue, gross profit. Oke. Berarti ketika kita sudah mendapatkan gross profit, and then what? Setelah itu kita kejar apa dari gross profit itu? Kita akan mendapatkan, setelah gross profit, kita mendapatkan profit. Oke, bagus. Profit, betul. Revenue, gross profit, baru profit. Nah, kalau sudah profit, saya mau tanya, profit itu uangnya Anda atau uang perusahaan? Uang saya, Pak. Oke. Uang perusahaan. Nah, profit, and then what? Setelah profit apa? Net profit. Oke, net profit. Nah, sekarang saya mau tanya, revenue, gross profit, profit. Anggaplah net profit ya, biar lebih enak aja bahasanya, profit. Setelah Anda mendapatkan profit atau net profit, and then what? And then what? Anda harus paham dulu. And then what? Profit. Goal Anda setelah Anda mendapatkan profit, kira-kira apa yuk? Ada yang tahu jawabannya? Saya kasih tiket ke Antartika gratis. Oke? Jadi setelah revenue, gross profit, profit, atau net profit, setelah profit apa? Setelah net profit apa? Setelah profit apa? Teman-teman tolong catat. Kita harus punya cash. Cash money, cash, uang cash. Uang cash ini punya siapa? Anda atau perusahaan? Perusahaan, oke. Nah, kalau sudah Anda punya cash, and then what? Setelah itu apa? Udah profit, net profit, punya cash. Masih ada lagi toh, Pak Martin? Ada. Habis punya cash, goal Anda selanjutnya adalah Anda harus punya free cash money, oke? Jadi punya cash and then what? Punya free cash money. Free cash inilah istilahnya adalah uang dingin. Nah, intermezzo sedikit nih. Kemarin kripto yang pada hancur harganya, itu yang nangis itu orang-orang seperti saya. Kan kalau Anda kan tajir semua. Seperti saya. Contoh, kalau Anda kan tajir semua nggak mungkin nangis kan? Seperti saya. Yang main kripto pakai uang apa kira-kira? Free cash atau uang apa? Profit atau? Iya, pakai uang gross profit. Nah, itu dia makanya nangis. Kalau Anda tajir semua, Anda nggak akan nangis, gitu kan? Jadi yang betul memang harus pakai yang free cash. Nah, sekarang teman-teman tolong perhatikan. Nah, sekarang saya kembalikan ke depan. Anda ngiklan. Ngiklan pakai Facebook. Saya kerucutin ya. Ngiklan pakai Facebook. Facebook advertising, objektifnya conversion. Saya mau tanya, goalnya apa? Anda ngiklan pakai Facebook, objektifnya conversion, goalnya apa? Setelah saya tadi jelaskan itu, goalnya apa? Revenue naik, gross profit, atau apa goalnya? Anda ngiklan, goalnya apa? Ini Anda sambil nyatet loh ya, karena nggak ada rekamannya. Penjualan, saya udah jelasin. Tolong perhatikan ya. Ini sekali lagi saya nggak lagi nyindir, oke? Banyak dari kita loh, saya juga termasuk kan, ngiklan. Tadi saya udah ada tulisannya profit good ya. Kita ngiklan, pikiran kita itu kita fokus ningkatin revenue. Ada orang yang berpikir seperti itu. Lah kalau revenue-nya naik, biaya iklannya naik, profitnya piye? Gross profitnya berapa piye? Profitnya piye? Iya kan? Sehingga beberapa orang di planet Namek yang saya tahu tanpa sadar memberikan contoh. Dan itu diikuti oleh itu planet Namek, masyarakat planet Namek, bahwa yang di akhirnya yang ditonjolkan
itu besar-besaran budget iklan. Oke. Sampai sini kira-kira saya masih hati-hati ngomongnya ya. Nah ya, padahal kita ulangi lagi, revenue, gross profit. Kenapa dikatakan gross profit? Karena masih harus dipotong lain-lain. Lain-lain itu ada HPP, ada COGS ya. Kemudian ada fixed cost, ada variabel lain, ada gaji dan seterusnya. Itu masih gross profit. Nah, bagaimana jika kalau dari awal Anda kiblatnya itu kurang tepat? Jadi Anda pikir bahwa iklan di Facebook advertising dikatakan sukses berhasil itu kalau kita bisa spend budget gede. Makin besar budgetnya, makin keren. Nah, masalahnya adalah di Planet Namek ya, Anda lagi pakai duitnya owner, bukan duit kita, marketer. Kalau kita salah setting budget, nolnya kelebihan, boncos, paling kita juga bilang gini sama owner, maaf, ya kan? Maaf, paling gitu doang. Udah pinter, ngapain? Udah pinter kita pakai duitnya bos, udah pinter ngapain? Kita main drama, kita keluar, ya kan? Kasihan bosnya, ya kan? Udah bosnya keluar duit banyak. Ini di Planet Namek ya. Bosnya udah keluar duit banyak buat ngajarin kita marketer. Kita pernah boncos. Ya, sudah pinter. Kita resign dengan alasan yang kita bisa bikin-bikin. Kacrutnya, saya bilang maaf ya. Marketernya keluar, nusuk dari belakang, ya kan? Jual produk yang sama, suppliernya sama, produsennya sama, ya kan? Nah itu di Planet Namek. Ya. Nah jadi teman-teman mari kita sama-sama belajar hal yang pondasi dasarnya dulu. Anda harus paham dulu. Anda ngiklan tujuannya apa? Ya, Anda ngiklan tuh tujuannya apa dulu? Sebentar ya, saya minum dulu ya. Kalau misalkan tiba-tiba Anda iklan, budget iklan Anda tinggi, revenue naik, ownernya ngitungnya tuh nggak performa Anda. Budget iklan besar itu keren di Anda, kita sebagai marketer. Owner ngitungnya nggak di sana. Karena ada revenue, ada gross profit. Dikurangi jadi profit. Ya, profit itu pun belum dihitung net. Gitu ya. Nah sekarang saya akan tunjukkan, ini kan temanya tentang bakar duit ala Sultan. Inikah bakar duit ala Sultan gitu di Planet Namek, Pluto sama Mars. Di sini kalau ada yang anggap saja kebetulan ya. Saya mau tanya dulu nih teman-teman. Semoga saya cukup jelas ya, ngobrolnya cukup jelas ya. Saya pelan, saya jelas ya. Semoga teman-teman nyatet. Nah sekarang saya mau ngajak teman-teman untuk ngitung. Jadi perlu kalkulator. Jadi buat Anda yang jago sempoa, kumon, teman-teman bisa ngitung sama saya. Nah, sebelum kita masuk hitung-hitungan, saya ingin seberapa banyak yang, ini ada, kalau di live tulisannya itu 240 ya. Saya ingin tahu seberapa banyak dari Anda yang pengen benar-benar belajar. Ngiklan yang benar-benar nggak bakar duit terus, nggak sedekah duit. Ada seberapa banyak? Saya coba ketikan saya mau hitung nih, saya hitung nih. Ada nggak yang benar-benar pengen belajar, udah tahu pengantar yang saya tadi share di depan? Aduh pak, itu saya pak, saya pak. Aduh, ada nggak yang pengen belajar benar-benar? Oh saya brand _don, Bro Tommy saya, si Ceca saya, Planet Mimpi, Panjeka, sini brother satu lagi ikut saya, Renaldo keren saya, ya Henry saya, Bro Muhammad Kur saya, Yadiwi saya baru 4, baru 5, baru 6, baru 7, baru 8, baru 9, oke. Saya 10, 11, 12, Ferry Romansia saya, Ronald Simon saya, baru 14, saya 15.
Wah, Bro Desa, Siskoir, gemilang saya 14, 16. Mos ulang, oke. Ya saya anggap yang ngomong saya itu sebagai tindakan sebagai doa, kan semoga nanti dicepret sama malaikat di planet Mars ya, supaya jangan ngikutin yang di planet Mars ya. Nah jadi gimana Pak Martin? Jadi kembali lagi topik kita hari ini, saya hanya sekedar membangkitkan kesadaran, karena gini, kalau kita malas, saya juga malas make otak saya, maksimalin melarin otak saya. Kalau saya hanya terima informasi, oh betul. Kenapa betul? Ya karena itu umumnya seperti itu kok, ya kan? Jadi kita nggak mau coba maksa melarin otak kita, padahal belum tentu itu adalah sebuah kebenaran. Baru mungkin pembenaran, dan itu nggak works di kita. Jadi contoh kasusnya Pak Martin, kalau di Facebook itu katanya kita nggak bisa ngiklan, gross profit produknya harus 100.000, kata siapa? Ya kan gitu kan, jadi Anda yang, Anda rada-rada sudah di kick minimal gross profit 100.000, kalau nggak bisa gitu ke laut aja, gitu kan, kan kasihan. Ada di follower IG saya itu jual daster harganya 12.500, piye itu gross profit. bulan April dia ngasih tahu ke saya omsetnya 300 juta, oke. Iklannya 3 juta, oke. Dia dapat margin, itu off the record ya, tapi lumayan itu adalah emak-emak itu. Nah, sekarang kita mulai masuk ke hitung-hitungan. Saya mulai hitung-hitungan ya. Ini saya ingin membangkitkan kesadaran Anda bahwa ada sesuatu yang bisa jadi akan jadi brainstorming, akan jadi kita bisa sama tim, kita bisa ngulik lagi ini sebenarnya kita yang terlalu ngikutin sebelah kata anu, apakah ini benar-benar yang kita mau, apakah bisnis model atau channel penjualan ini benar-benar sesuai dengan DNA produk kita atau apapun itu. Ya, oke, kita mulai dulu ya. Teman-teman, buat tadi yang sudah ngasih tulisan saya gini. Saya mau tanya nih, ya. Kalau ngiklan, budget iklannya 1 juta, menurut teman-teman besar nggak? Budget iklan 1 juta. Oke, budget iklan 1 juta. Cukup besar nggak? Kalau budget iklan 1 juta besar nggak? Udah jangan curcol. Ini di planet Mars, di planet Pluto ya. Relatif. Oke, Bro Rizky bilang relatif besar 1 juta. Oke. Nah, dari pertanyaan dan jawaban ini pun sudah beda kalau ditanyakan ke masing-masing dari Anda. Jadi kenapa kalau Anda melihat, mendengar satu case, satu studi kasus, satu metode, terus Anda ngaku-ngaku kan, ngaku-ngaku, belum tentu itu works di Anda, termasuk abab saya malam ini. Silakan diuji aja gitu kan. Nah sekarang sekarang saya akan kembali ke topik. Ngiklan itu tujuannya apa? Ngiklan conversion itu tujuannya apa? Ya kan? 1 juta. Sekarang teman-teman tolong perhatikan ya, 1 juta biaya iklan. Anda ngiklan Facebook, advertising. Anda punya produk, kebetulan produk Anda dropship misalnya ya, kita cari yang paling mudah aja dropship karena Anda belum punya produk sendiri. Anda ngiklan 1 juta. Terus revenue yang Anda dapatkan, revenue itu omset. Kurang lebih sekitar 2.250.000. Yuk teman-teman pakai kalkulator ya, saya udah buka kalkulator juga nih. Budget iklan 1 juta, revenue-nya 2.250.000. Nah, saya mau tanya. Revenue 2.250.000. Gross profit-nya berapa? Ya kan? Berarti kan 2.250.000 dikurangi 1 juta, gitu kan? Jadi 1.250.000.
Nah, 1.250.000 apakah itu gross profit? Belum. Kenapa? Karena harus dipotong HPP-nya, dipotong COGS-nya, produknya. Jadi singkat cerita, produknya HPP-nya 1 juta hilang. Nah, jadi tinggal 225.000. Nah, saya mau tanya, 225.000 itu gross profit atau profit menurut Anda? Ya, ini matematika sederhana, Anda harus paham. Apa sih tujuan Anda ngiklan? Jadi kalau Anda budget iklan 1 juta, Anda habiskan 1 juta, lalu Anda dapatkan revenue 2.250.000. 2.250.000 Anda kurangi 1 juta, tinggal 1.250.000. Tapi itu ternyata belum gross profit karena masih dipotong lagi HPP dan seterusnya. Katakanlah 1 juta, berarti tinggal 225.000. Pertanyaannya, 225.000 itu apakah gross profit atau profit? Nah, itu dia Bro Rensu Kabrit. Masih harus bayar fixed cost. Terus Anda bilang begini, Pak, 225.000. Saya masih sama orang tua, Pak. Saya masih sama mertua, Pak. Jadi listrik gratis, Pak. Internet gratis. Saya ngerjain sendiri semua, Pak. Saya Superman, Pak. Oke. Anggaplah itu profit versi Anda. Tapi tolong perhatikan. Anda harus siapkan 1 juta biaya iklan untuk mendapatkan 225.000 versi Anda. Nah, kira-kira beberapa teman-teman mulai nyengir, udah tahu saya mau larinya kemana nih. Oke, lalu tiba-tiba begini, 250.000 Pak. Oke, 250.000 itu saya mau naikkan Pak, gross profitnya. Saya mau naikkan jadi 2,5 juta, 10 kali lipat, 10x, 10 kali lipat, ya. Artinya, kalau Anda memakai metode yang sama untuk mendapatkan profit 2,5 juta versi Anda, yang sebenarnya itu adalah masih gross profit, Anda harus menyiapkan budget iklan 10 juta. Budget iklan 10 juta, Anda mendapatkan 2,5 juta. Buat beberapa orang, masa iya sih Pak? Tapi ini real, di planet Mars tapi ya. Di sini kayaknya saya nggak tahu ada atau nggak. Tapi di planet Mars, planet Pluto, planet Namek itu terjadi. Ya, jadi semakin besar gross profit yang Anda inginkan, maka Anda harus siapkan budget iklan. Saya langsung loncat. 10 juta, 2,5 juta. Sekarang 10 juta. Buat beberapa orang 10 juta itu besar. Tapi ketika Anda sudah mendapatkan gross profit 10 juta, percayalah, Anda udah nggak bisa sendirian. Betul? Ada yang nge-packing, ada yang balesin CS, ada yang advertiser, ada yang nanti ke kurir, ada yang palu gada, ada yang Superman. Anda nggak bisa sendirian. Artinya, ternyata 10 juta yang Anda dapatkan, ternyata itu masih gross. Masih dipotong sana-sini gaji. Sementara untuk mendapatkan 10 juta, biaya iklan yang harus Anda bakar, Anda harus habiskan adalah kurang lebih 40 juta. Saya naikkan terus. 100 juta. Wah, 100 juta gede Pak? Iya, gede. Buat yang pertama, lama-lama jadi kecil. 100 juta gross profit. Ya, belum profit loh, 100 juta. Anda harus menyiapkan budget iklan berapa kurang lebih kalau udah 100 juta? Makin besar. Saya naikin lagi nih. Nah, kalau ini sekarang saya mungkin case-nya sama dengan beberapa teman-teman yang ada di sini ya, case-nya di Planet Namek ya. Iklan 1 miliar 1 bulan. Wih, keren. 1 miliar keren. 1 miliar keren. Yeay. Berarti saat ini 30 juta. Anda pencitraan tuh di IG, ceder ya kan. Sementara bos Anda nangis. Karena ketika Anda ngiklan 1 miliar, gross profitnya 250 juta. 250 juta. 250 itu belum profit, itu baru gross. Karena di sana ada hak karyawan,
Mungkin Anda menerapkan gaji atau komisi atau apapun itu ada. Jadi 250 juta itu gross, belum profit. Padahal di depan saya sudah bilang ya, revenue, gross profit, profit, net profit, kita punya cash dan free cash. At the end, di belakang, ini kalau udah ngomongin yang top ya, bagaimana kita memikirkan untuk kita kerja kita efisien, efektif, untuk kita mendapatkan free cash money. Nah gitu dia. Jadi kalau Anda dan saya masih ngulik-ngulik di revenue iklan gede-gedean ya, tapi akhir bulan nangis, RTS-nya tinggi, COD-nya, aduh drama deh, nanti saya harus hati-hati ngomongnya ya. Anda bangga marketer 1 miliar, bosnya nangis gitu kan. Nah jadi 250 juta. Gede. Tapi Anda harus siapkan budget iklan 1 miliar. Artinya kalau Anda mau gas 500 juta, setidaknya Anda harus iklannya harus miliaran. Belum ada drama, nanti drama di bisnis manager Anda, drama di produk Anda kena disable, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jangan dulu solusinya, bro, ya. Ini sekali lagi membuka dulu, ya kan. Anda akan pasti mikir ketika ada orang seperti saya yang mau nyentil Anda. Jadi mikir, berarti gimana nih ya kan gitu. Tapi dibuka dulu, biar mikir dulu. Kalau solusinya, ya nanti kan masih ada Gayatri Method for Newbie 2, 3, 4, 5 for free ya. Ya senang-senang lah, selama saya mood gitu ya, saya bisa oke lah ya. Nah sekarang oke. Pak, itu beneran terjadi Pak? Iya. Tapi nggak tahu ya di sini ya. Di planet Namek iya seperti itu. Di planet Mars iya. Di planet Pluto iya. Ya, nah sekarang saya balik. Saya balik. Bagaimana jika saya balik? Anda ngiklan, saya shortcut aja ya biar jangan terlalu lama ya. Anda ngiklan 250 juta 1 bulan. Tapi gross profitnya 1 miliar. Anda ngiklan 300 juta 1 bulan. Gross profitnya 1 miliar. Saya balik. Oke. Bener banget yang diomongin Bapak. Oh iya bener ya. Ini di planet Namek. Di planet Pluto. Mars gitu. Kalaupun ada yang sama, anggap saja kebetulan. Wah tuh banyak banget tuh, COGS, OPEX, TAG, biaya bunga, depresiasi, biaya sewa. Waduh, bosnya nangis ya. Kalau mau nangis sama saya, nangis bareng ya. Oke. Ya, Bro Tommy itu nanti ya saya jawab. Saya akan lanjutin ini dulu ya. Sekarang saya balik. Ternyata ada, kalau dicari ada nggak yang dibalik ngiklannya 250 juta, bukan revenue ya, tapi gross profitnya 1 miliar. Ada ngiklan 300 juta, gross profitnya 1 miliar lebih. Ada. Nah sekarang tolong dicatat. Yang barusan saya bilang 250 juta, ngiklan 300 juta di Facebook ya, di Facebook. Ini baru ngomongin Facebook. Nanti kalau saya ngomongin yang lain nanti Anda gemeter. Facebook 250 juta, gross profit 1 miliar. Yang model seperti ini tolong catat. Berarti ini teori ya. Produk market fit-nya udah jadi. Kalau yang pertama, yang kebalik itu, yang iklan 1 miliar, gross profitnya 250 juta, ini ibarat kata. Tolong perhatikan. Anda bisa uji. Kalau Anda nggak ngiklan masif, ya omset revenue nggak sekencang ketika Anda ngiklan. Tapi kalau yang ngiklan 250, 300 juta, gross profit 1 miliar, tanpa Anda jor-joran iklan karena produk market fit-nya udah jadi, apa yang didapatkan? Ada yang namanya repurchase buyer. Buyer beli lagi. Ya kan? Jadi
pelajaran yang teman-teman bisa catat untuk diingat-ingat, budget marketing, biaya iklan, dalam hal ini misalkan Anda ambil channel penjualan di Facebook, itu dihitungnya dari mana kira-kira? Dari gross profit. Nah, oke. Ya, sudah 30, hampir 40 menit saya ngobrol. Oke. Ini teman-teman saya baru membuka. Seru nggak kira-kira? Kalau saya terusin seru nggak ini? Kalau saya terusin nanti teman-teman banyak yang kesinggung nggak kira-kira ya? Saya harus jaga karena ini live ya, jadi saya harus. Oh enggak, repurchase itu salah satu repurchase. Tolong teman-teman yang sudah produk market fit-nya udah jadi gitu ya, itu ada ukurannya. Dari yang pertama itu ada ukurannya. Kalau saya itu punya ukuran, punya data, punya angka, perjalanan produk Anda itu di level mana gitu. Kalau tadi kan teman-teman bisa dibilang bisa udah ditulis ya. Revenue itu didapat dari value harus lebih besar dari pricing produk dikalikan X factor, faktor kali Anda apa? Ini terkait dengan bisnis model, channel, dan seterusnya. Mungkin faktor kali Anda adalah distributor, membangun agen, reseller, dan seterusnya. Oke? Sampai subuh nggak apa-apa, buset. Oke. Nah teman-teman, oke, terima kasih. Terima kasih. Kalau saya selesaikan ya nggak cukup, karena ini pesertanya kan random ya. Saya lihat yang komen itu aja, nanti kasihan yang silent. Ada yang mau tanya nggak? Nggak apa-apa nyinggung, nggak masalah. Yang penting kita bisa sadar enggak. Ya. Ke planet mimpi. Oke ya. Saya cukup ya. Saya akhiri untuk yang live IG live malam ini ya. Cukup ya teman-teman. Ada yang mau tanya nggak? Ini yang ngomong lanjut itu aja nih. Oke. Teman-teman, kalau saya sebelum produk market fit, sebenarnya kita harus ngomongin produk itu sendiri ya. Banyak dari kita itu yang di pikiran kita tuh sebenarnya kita lagi nyari faktor kali. Oh influencer, oh channel TikTok, oh Google Ads, oh Facebook, oh SEO, gitu kan. Kita lupa value dan seterusnya. Itu saya sebenarnya bisa menjelaskan, cuma bisa jadi penjelasannya sedikit berbeda dengan yang ada gitu, dan lebih baik saya akan jelaskan di yang lebih privat lah ya, supaya adem. Oke. Teman-teman, terima kasih teman-teman sudah mengikuti live IG. Yang kalau semalam spontan ya, ini saya sedang menguji nyali aja ya. Kalau yang ini rada niat, karena dipersiapkan mau ngomong apa gitu kan, mau ngomong apa. Nah, semoga live demo hari ini bisa membukakan dulu. Kalau teman-teman tadi catat, ikuti, udah ada banyak banget loh. Ada banyak banget mindset, ada banyak tantangan dari saya untuk Anda bisa meredefinisi kembali apa yang Anda tahu tentang gross profit, tentang margin, tentang teknik Anda dan seterusnya. Anda meredefinisi lagi sehingga Anda mau ditantang untuk Anda mikir melalui otak. Ya, jadi nanti lama-lama Anda mulai paham bahwa ternyata kemampuan Anda itu jauh dari yang Anda kira. Oh ternyata Anda bisa. Selama ini ternyata Anda sibuk ngikutin kata sebelah. Terjemahkan kata sebelah versi Anda. Anda belum bisa temukan diri Anda. Anda belum bisa gali produk sebenar-benarnya milik Anda. Itu seperti apa? Anda selama ini hanya mencari produk copy paste. Anda hanya mencari metode-metode yang works versi Anda praktekkan tanpa
Anda paham esensinya. Jadi di live demo pertama, anggaplah pertama ini, saya membukakan dulu mindset Anda bahwa ada sesuatu yang salah yang mungkin sedang terjadi di planet Anda hari ini, dan saya berusaha mengembalikan track perlombaan Anda, versi Anda, untuk Anda meredefinisi semua. Oke? Semoga IG Live malam ini sedikit banyak bisa memberikan, saya berapa kali saya pernah janji, oke, nanti untuk yang nyubi-nyubi belajar basic ala saya, ala Gayatri, nantilah saya kalau ada waktu saya akan berikan. Nah, ini adalah basicnya versi saya. Ini belum nyentuh teknis, belum nyentuh strategi, belum nyentuh mindset, belum. Jadi rada beda emang, jadi saya itu harus hati-hati. Oke? Terima kasih teman-teman, saya juga sembari belajar tentang IG, ya fitur-fiturnya, aduh katro banget ini, saya konservatif orangnya. Terima kasih, makasih Bro Andri Wiguna, terima kasih Pak GM, Bro Gemilang, Chef. Di-share ya Pak, maaf telah dikit, nggak ada share-sharean. Gimana Pak? Oke, mau. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Untuk 240 yang masih bertahan 45 menit mendengarkan abab saya. Harapan saya malam ini teman-teman mulai sama tim nekat versi Anda, sedikit saja.